Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar rumah sederhana unik. Anggota kami terdiri dari 1. I Gusti Agung Krisna Mahautama NIM 03, yang kedua ada I Gusti Putu Windra Permana NIM 04, Gilang Aditya Bagus Caraka NIM 06, Ikadek Arya Putra Pinatih NIM 13, Ni Gusti Ayu Putu Sunaryani NIM 17, dan Iwayan Alit Permana NIM 21. Ketentuan tugas yaitu fungsi bangunan rumah sederhana unik, kombinasi material struktur beton, bambu, dan kayu. Luasan minimal 36 meter persegi dan maksimal 45 meter persegi. Site ditentukan bebas, penghuni ayah, ibu, dan 2 anak. Kajian literatur. Rumah tipe 45 adalah rumah yang memiliki luas bangunan 45 meter persegi. Dimensi luas bangunan rumah tipe 45 yang cukup umum ditemui misalnya 6 kali 7,5 dan 8 kali 5,6 meter persegi. Sementara itu, untuk luas tanahnya dapat berbeda-beda, terutama jika rumah dibangun oleh perseorangan. Hunian ini diketahui sangat cocok bagi masyarakat yang telah memiliki keluarga kecil, khususnya yang mencari hunian pribadi pertamanya. Dalam spesifikasinya, biasanya rumah tipe 45 memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, dengan dilengkapi area yang cukup luas di bagian ruang makan dan ruang tamu. Analisa tapak. Gambar di atas merupakan daerah yang berlokasi di Jalan Kedampang, Kerobokan. Di sekitar daerah terdapat hamparan sawah dan juga beberapa bangunan art shop, galeri, dan coffee shop. Lokasi site yang dipilih untuk mendirikan bangunan berada di dalam gang yang lebarnya kurang lebih 5 meter dengan detail tapak berbentuk persegi panjang menghadap ke utara dengan luas 100 meter persegi. Dapat dilihat detail dari lokasi tapak berada di Jalan Kedampang, Kerobokan, masuk ke arah timur kurang lebih 56 meter persegi dari jalan utama dengan lebar jalan kurang lebih 5 meter persegi, bisa dilalui oleh 2 mobil berpapasan. Site menghadap ke utara, di mana view yang didapat adalah sawah. Site dapat diakses dari jalan utama, yaitu Jalan Kesambi, lalu masuk ke gang yang menuju arah ke timur. Di sekitar lokasi site juga terdapat coffee shop, galeri, dan villa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aspek klimatologi, yang dimana aspek klimatologi ini terdiri dari arah lintasan matahari, arah lintasan angin, dan juga arah lintasan hujan. Nah, pada arah lintasan matahari ini, arah lintasan matahari bergerak dari arah timur ke barat. Oleh karena itu, bangunan pada site ini menghadap ke utara agar sinar matahari yang terbit atau tenggelam tidak terlalu banyak masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang kedua itu ada arah lintasan angin. Nah, angin yang dialami di lokasi tertentu sangat bergantung pada topologi lokasi, dan faktor lainnya. Rata-rata kecepatan angin per jam mengalami variasi musiman signifikan sepanjang tahun. Nah, masa yang lebih berangin dalam setahun berlangsung selama 5,5 bulan, dari 8 Mei sampai 25 Oktober. Nah, bulan yang paling berangin dalam setahun itu adalah bulan Agustus. Kemudian pada arah lintasan hujan, pada site ini mengalami variasi musiman ekstrim dalam curah hujan bulanan. Bulan yang dengan curah hujan terbanyak adalah bulan Januari, yang dimana rata-rata curah hujan yaitu sebanyak 262 mm. Ya, lanjut.
kemudian saya akan menjelaskan tentang topografi dan geologi. Nah, topografi pada Kabupaten Badung ini secara geografis memiliki luas wilayah 418,52 km persegi, yang dimana wilayah Kabupaten Badung ini memiliki geomorfologi yang bervariasi. Ketinggiannya 0 sampai dengan 750 meter dari permukaan laut. Kontur pada site yang kami pilih ini terbilang landai, yang dimana cocok untuk dijadikan area tempat tinggal. Kemudian geologi di sini pada area site yaitu di Kerobokan Kelot yang terletak di wilayah daratan rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter yang didominasi oleh daerah persawahan dan pemukiman. Jenis tanah di ujung utara Kabupaten Badung ini merupakan tanah andosol. Yang berdasarkan jenis tanah pada site, maka fondasi yang kami gunakan pada rumah tipe 45 ini adalah fondasi menerus batu tadi. Next. Nah, jadi di sini konsep dari bangunan yang kami buat itu adalah konsep rumah minimalis modern, yang dimana pada konsep ini mengutamakan ruang terbuka, tembok dalam yang minimalis, dan tempat penyimpanan secukupnya. Nah, pencahayaan alami adalah salah satu karakter utama dari desain rumah minimalis modern. Kemudian lantai dasar memiliki ruang untuk kebun kecil dan tempat parkir mobil. Bisa dilihat pada slide. Nah, karakter desain rumah minimalis modern ini mengandung beberapa hal, yaitu kesederhanaan dalam bentuk dan fungsi, cladding dan finishing tembok yang sederhana, area-area yang bersih, terbuka dan penuh cahaya, detailing yang sederhana tanpa dekorasi, dan pemakaian bahan yang menarik secara visual, tekstur, dan karakter. Ya, lanjut. Nah, bangunan ini dibangun di atas tanah yang memiliki luas 96 meter persegi dengan luas tanah yang terbangun sebesar 47 meter persegi. Bangunan ini menghadap ke arah utara dengan pintu masuk yang berada di bagian utara. Nah, ada pun beberapa spesifikasi rumah, yaitu yang pertama adanya satu carport, kemudian adanya satu ruang tamu, 3 kamar tidur, kemudian satu toilet, satu dapur yang terakhir, dan yang terakhir ada halaman. Selanjutnya ada gubahan wasa. Jadi di sini bentuk awal yang kami gunakan itu adalah berbentuk persegi panjang, yang dimana sesuai dengan bentuk site yang kami dapatkan. Kemudian di tahap kedua ini bentuk masa yang awalnya persegi akan dikurangi agar terbentuk persegi panjang yang berukuran lebih kecil. Kemudian di tahap ketiga, setelah bentuk masa sudah dikurangi, kemudian masa bangunan tersebut dibagi menjadi dua, yang dimana salah satu bagiannya dibuat lebih tinggi dari bagian lainnya. Kemudian ke tahap yang keempat. Nah, pada tahap keempat ini merupakan transformasi bentuk atap, yang dimana atap yang kami pilih itu adalah atap miring. Kemudian pada tahap terakhir atau tahap kelima ini merupakan perencanaan bentuk bangunan yang sudah ditransformasi dari bentuk masa awal, seperti ditambahkan topian pada bagian pintu depan. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Pada saat ini terdapat standar ruangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, spesifikasi meter ruang dan rumah tinggal. Terdapat 6 jenis ruang. Yang pertama terdapat ruang tidur dengan SNI 9 meter persegi. Yang kedua dapur, SNI 4 meter persegi. Yang ketiga toilet, SNI 2 meter persegi. Yang keempat ruang duduk atau ruang keluarga, SNI 9 meter persegi. Yang kelima ruang makan, SNI 6 meter persegi, dan yang keenam adalah teras. Selanjutnya program fungsi, di mana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sivitas, aktivitas, dan kebutuhan ruang.
Pada sivitas terdapat 5 jenis sivitas, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan tamu. Untuk aktivitasnya terbagi menjadi 8 bagian, yaitu datang atau pulang, parkir kendaraan, tidur, memasak, cuci piring, MCK, menerima tamu, dan makan bersama. Untuk kebutuhan ruangnya terbagi menjadi 9 bagian, yaitu teras, garase, ruang tamu, ruang makan, kamar tidur orang tua, kamar tidur anak laki-laki, kamar tidur anak perempuan, toilet, dan dapur. Berikut adalah tabel perhitungan ruangnya, di mana ruang tidur anak dengan standar SNI, standar nasional Indonesia, yaitu 9 meter persegi, dengan jumlah civitas 1 orang, luas total furniturnya 2,72 meter persegi, dan luas totalnya, luas civitas plus luas furniture plus 50% adalah 6,4 meter persegi. Yang kedua, ruang tidur anak dengan SNI 9 meter persegi. Untuk jumlah civitasnya adalah 1 orang, luas furniture total 2,72 meter persegi, dan totalnya 6,4 meter persegi. Yang ketiga, ruang tidur orang tua dengan standar nasional Indonesia adalah 9 meter persegi. Jumlah civitasnya 2 orang, luas furniturnya 3,32 meter persegi, dan luas totalnya 9,5 meter persegi. Selanjutnya, dapur dan ruang makan dengan standar nasional Indonesia 4 meter persegi. Jumlah civitas 4 orang, luas total furniture 3,85 meter persegi, dan totalnya dibulatkan menjadi 15 meter persegi. Selanjutnya terdapat toilet dengan standar nasional Indonesia 2 meter persegi. Untuk jumlah civitasnya 1 orang dengan luas furniture 0,28 meter persegi, dan ditotalkan menjadi 3 meter persegi. Yang terakhir ada ruang tamu dengan standar nasional Indonesia 9 meter persegi. Untuk jumlah civitasnya 4 orang, untuk luas furniture-nya 2,7 meter persegi, dan dibulatkan menjadi 16 meter persegi. Selanjutnya terdapat label diagram, di mana bisa dilihat dibagi menjadi 3 warna. Yang pertama warna biru, yaitu semi privat, warna hijau yaitu privat, dan warna kuning yaitu service. Di bawahnya terdapat simbol-simbol petunjuknya, yaitu garis berwarna keunguan yang artinya dekat dan mudah dijangkau, 2 garis hitam yaitu terhubung tanpa sekat, dan tanda panah berwarna merah yaitu pintu masuk. Pada sebelah kanan, dimulai dari pintu masuk, kita memasuki ruang tamu. Dari ruang tamu dibagi menjadi 3, yaitu ke kamar tidur anak laki-laki, kamar tidur orang tua, dan kamar tidur anak perempuan. Dan juga bisa dari ruang tamu langsung ke ruang makan dan ke dapur. Dari kamar tidur orang tua juga bisa ke ruang makan. Dan dari ruang makan kita bisa langsung terhubung tanpa sekat menuju dapur, dan dekat dan mudah dijangkau menuju toilet. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang rencana struktur yang kami gunakan pada desain bangunan. Di sini ada pondasi batu kali, ada sloop, ada kolom, ada ring balok, ada rangka atap kayu, dan ada bata plester. Untuk substrukturnya, di sini fungsi utama dari substruktur sebuah bangunan adalah untuk memindahkan beban dari superstruktur ke tanah yang ada di bawahnya. Berdasarkan kondisi topografi dan geologi pada site ini, pondasi yang digunakan adalah pondasi menurus batu kali. Selain itu, pemilihan pondasi batu kali didasarkan pada desain rumah yang hanya berlantai 1 dan minimalis. Untuk superstrukturnya, superstruktur pada bangunan
adalah bagian dari konstruksi bangunan yang letaknya di atas permukaan tanah, di mana tempat orang menghabiskan sebagian besar waktunya. Area ini termasuk lantai pertama dan kedua pada rumah bertingkat, dan semua tingkatan lantai pada bangunan gedung yang memiliki lantai lebih besar. Fungsi dari superstruktur adalah memindahkan beban dari bagian atas bangunan ke pondasi, seperti halnya kolom. Pada bangunan ini menggunakan kolom praktis berukuran 15 cm x 15 cm, karena ukuran tersebut cukup untuk digunakan pada bangunan lantai 1 dan bertipe sederhana. Upper struktur. Upper struktur adalah bagian struktur yang berada paling atas. Fungsi dari upper struktur adalah untuk menopang atap bangunan. Pada bagian struktur ini, kebanyakan menggunakan material yang ringan seperti baja ringan dan kayu. Pada bangunan ini menggunakan kayu sebagai upper strukturnya karena kayu adalah material yang cukup ringan dan mudah untuk diaplikasikan sebagai rangka atap. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Gilang. Jadi saya akan melanjutkan presentasinya. Berikut adalah tampilan gambar kerja yang kami buat. Yang pertama ada site plan. Dapat dilihat di slide, kemudian terdapat layout plan, terus ada denahnya, kemudian ada tampak depan, ada tampak samping, kemudian ada potongan AA, dan ada potongan BB, kemudian ada denah pondasi. Kemudian dilanjutkan dengan detail pondasi. Jadi pondasinya terdiri dari dua tipe, yaitu penuh dan sebagian. Selanjutnya ada denah sloof. Selanjutnya ada denah kolom. Kemudian ada denah ring balok. Dan ada tabel detail untuk penulangan sloof, kolom, dan ring balok. Jadi di sini dapat dilihat pada gambar dengan untuk pada bagian kolomnya berukuran 15x15 dengan menggunakan besi diameter 8 di area tumpuan diberi jarak 1 meter. Diberikan jarak 10 cm dan di bagian di lapangannya 15 cm. Untuk slope-nya berukuran 15 x 20 dengan tulangannya terdiri dari tulangan vertikal 4 buah dengan diameter 13. Kemudian untuk sengkangnya diameter 8 dengan jarak 10 cm di bagian tumpuan dan 15 cm di area lapangan. Untuk ring balok dengan ukuran 15 x 20 dengan tulangan utamanya vertikalnya dengan ukuran diameter 13. Kemudian untuk sengkangnya di area tumpuannya dengan jarak 10 cm dan di area lapangannya 15 cm. Selanjutnya ini adalah potongan portalnya dan dilanjutkan dengan potongan portal yang pada bagian BB, dilanjutkan lagi dengan detail atap. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan gambar detail sambungannya. Jadi dapat terlihat di gambar bahwa dibalikin dulu, oke. Jadi dapat terlihat dengan detail-detail sambungan yang ada di atap ini. Kemudian sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan dengan Alif. Silakan Alif. Kali ini saya akan melanjutkan dari presentasinya. Selanjutnya ada pembebanan struktur. Dalam perencanaan struktur bangunan harus mengikuti peraturan-peraturan pembebanan yang berlaku untuk mendapatkan suatu struktur bangunan yang aman. Struktur bangunan yang direncanakan harus mampu menahan beban yang bekerja pada struktur bangunan tersebut.
Pada suatu struktur bangunan terdapat beberapa jenis beban yang terjadi. Yang pertama ada beban mati, adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding, partisi tetap, finishing, cladding gedung, dan komponen arsitektural dan struktural lainnya. Yang kedua ada beban hidup, adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, dan beban mati. Yang ketiga ada beban gempa, adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. Dalam hal pengaruh gempa pada struktur gedung, tentukan berdasarkan suatu analisis statik ekuivalen. Maka yang diartikan dengan beban gempa di sini adalah gaya-gaya di dalam struktur tersebut yang terjadi oleh gerakan tanah akibat gempa itu. Di mana beban mati, balik ke slide sebelumnya, di mana beban mati dibagi jadi warna merah dan beban hidup berwarna biru dan beban gempa berwarna kuning. Selanjutnya ada prinsip dasar struktur. Yang pertama ada kestabilan. Kestabilan bangunan merupakan kemampuan bangunan dalam mengatasi gaya-gaya lateral dari luar, seperti angin, gempa, ataupun gaya gravitasi bumi. Hal ini dapat tercapai dari ekspresi massa ataupun bentuk struktur bangunan yang memberikan perilaku struktur yang stabil. Pada bangunan yang kami desain, kestabilan bangunan didapat dari 3 struktur, yaitu yang pertama ada fondasi batu kali sebagai dasar dari bangunan. Yang kedua ada sloop yang berfungsi untuk meratakan beban fondasi. Dan yang terakhir ada kolom sebagai penerus beban seluruh bangunan ke fondasi. Next. Yang selanjutnya ada kekakuan. Menurut Smith and Cole, suatu struktur harus memiliki kekakuan yang cukup hingga pergerakan dapat dibatasi. Kekakuan struktur dapat diukur dari besarnya simpangan antar lantai bangunan. Semakin kecil simpangan struktur, maka bangunan tersebut akan semakin kaku. Pada bangunan yang kami desain, kekakuan bangunan didapat dari 2 struktur, yaitu yang pertama ada sloop yang berukuran 15 x 20 cm yang berfungsi untuk meratakan beban fondasi. Fungsi lain yang tak kalah penting dari sloop adalah sebagai kunci dinding, sehingga jika terjadi pergeseran tanah, maka dinding tidak mudah roboh. Selanjutnya ada ring balok yang berukuran 15 x 20 cm sebagai pengikat atau pengokoh tembok sekaligus penopang struktur di atasnya, dan menyalurkan tekanannya ke struktur lain yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan elemen dan komponen struktur bangunan yang bekerja secara vertikal ataupun horizontal bangunan dalam menahan beban yang ditimbulkan. Komponen struktur vertikal berupa kolom yang fungsinya menahan gaya-gaya vertikal yang dialirkan dan disebarkan menuju substruktur dan fondasi bangunan. Komponen struktur horizontal berupa struktur lantai dan balok sebagai penahan beban mati dan beban hidup yang diteruskan ke kolom. Pada bangunan yang kami desain, kekuatan bangunan didapat dari 2 struktur, yaitu dari kolom dan ring balok. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Membangun sebuah rumah atau hunian tentu perlu banyak pertimbangan serta perhitungan. Dalam proses perencanaan, salah satu aspek yang tidak boleh dilewatkan adalah struktur bangunan. Pengertian struktur bangunan adalah bagian-bagian dari sebuah bangunan yang membentuk bangunan tersebut. Bagian struktur bangunan tersebut mulai dari fondasi, balok, kerangka, pelengkung, dinding, dan lain-lainnya. Struktur ini berfungsi untuk mendukung elemen-elemen konstruksi lain seperti interior dan arsitektur bangunan. Elemen-elemen struktur rangka bangunan memang memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama. Struktur rangka bangunan memiliki peran yang penting dalam dunia konstruksi. Keselamatan orang sangat tergantung oleh kekuatannya. Kelemahan atau kerusakan bisa menyebabkan cedera ataupun kematian.
Karena itu, struktur itu tidak boleh sembarangan dibangun. Dengan itu, beberapa undang-undang sudah mengatur pembangunannya. Dan para arsitek bisa merujuk pada beberapa ketentuan untuk merencanakan struktur bangunan seperti yang pertama ada peraturan tentang perencanaan tanah tumpah Indonesia untuk gedung tahun 1983. Dan standar tata cara menghitung struktur beton nomor SK SNI T15/1991 03 dan peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983. Dan selanjutnya akan dikalian Mas. Baiklah, kami sekarang akan menampilkan video bagaimana proses kami dalam membuat maket struktur ini. Langkah pertama, kami membuat fondasi menggunakan kertas karton yang dilipat. Untuk membuat pola lipatan tersebut, kami menggunakan program AutoCAD dan SketchUp untuk menentukan pola yang akan kami gunting. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan slope sesuai dengan bentuk dan pola yang telah kami buat sebelumnya. Ketika slope tersebut sudah terpasang, kami melanjutkan dengan memasangkan kolom-kolom struktur bangunan tersebut. Saat kolom-kolom sudah berdiri, kami melanjutkan proses pembuatan yaitu memasang ring balok. Seperti inilah tampilan ring balok ketika sudah selesai terpasang seluruhnya. Kemudian kami membuat rangka kuda-kuda berdasarkan pola yang sudah kami buat sebelumnya. Dilanjutkan dengan proses pemasangan kuda-kuda pada ring balok, kami juga meletakkan dinding penahan kuda-kudanya. Setelah kuda-kuda terpasang, kami memasang balok gording. Dilanjutkan dengan memasangkan usuk di atas balok gording, dan di atas usuk kami memasang reng atap tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan proses penggabungan bagian atas bangunan dengan fondasi yang sudah jadi tadi. Baiklah, sekian presentasi dan tampilan video proses pembuatan maket kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.